Setelah berkomunikasi dengan suara rendah, keduanya buru-buru berpisah. Lintian dan 5 orang lainnya segera tiba di rumah keluarga Ouyang. Begitu mereka memasuki Menshen, mereka bertemu dengan Master Ouyang Zengqi yang sedang menunggu di pintu. Tuan Ouyang Zengqi, saya tidak tahu mengapa leluhur memanggil kami. Lintian segera bertanya. Ouyang sendiri juga baru saja menerima pesan itu, dia tersenyum masam dan berkata, Orang tua ini juga tidak tahu, orang tua ini baru saja menerima berita itu. Saya menunggu kalian di sini, leluhur sekarang ada di ruang pemurnian. Ucap Ouyang Zengqi. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu berjalan menuju kedalaman Menshen. Suara Ouyang Zengqi berdering di luar pintu. Leluhur, Lintian dan yang lainnya ada di sini. Mendengar itu, Qin Chen berdiri tiba-tiba. Ouyang Hongguang melihat kegembiraan di wajah Qin Chen, dia tersenyum sedikit dan berkata, Bawa mereka masuk. 一个识时务者为俊杰，我看你是找死！敢在我血魔教面前猖狂，拿下！是。 Pintu ruang pemurnian tiba-tiba terbuka, dan Ouyang Zengqi masuk bersama Lintian dan 5 orang lainnya. Tanpa sadar dia berkata dengan hormat. Leluhur tua, saya tidak tahu untuk apa leluhur. Sebelum kata-katanya selesai, mata Ouyang Zengqi tiba-tiba membulat menatap Qin Chen dengan linglung dan berkata. Kamu. Jizun dan lainnya juga melihat Qin Chen, mereka semua terpana di tempat. Tubuh mereka sedikit gemetar dan air mata tiba-tiba muncul di mata mereka. Qin Chen berkata, semuanya, aku telah kembali. Ucap Qin Chen tersenyum dan menatap semua orang. Sao Chen. Zhan Ying bergegas dan langsung meninju Qin Chen. Saat pukulan ini jatuh, Qin Chen tidak bergerak sama sekali, kemudian Zhan Ying tiba-tiba memeluk Qin Chen dan berteriak. Xiao, kamu akhirnya kembali. Qin Chen buru-buru mendorong Zhan Ying menjauh, karena dua pria dewasa yang saling berpelukan itu cukup menjijikkan. Zhan Ying berteriak sangat bersemangat. Sao Chen, Sao Chen. Lintian dan Yuan Feng juga melangkah maju dengan penuh semangat. Suara mereka bergetar. Di wajah Zishan dan Zhao Lingshan, air mata mereka mengalir tanpa henti dan tersedak diam-diam. Keduanya menatap Qin Chen diam-diam dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dalam keheningan ini, ada ledakan emosi yang tak terkendali. Qin Chen berkata, maaf aku kembali terlambat, buat semua orang menderita. Mereka telah mendengar semua yang dialami Qin Chen, saat mereka berlatih di Pavilion Pil. Qin Chen berjuang hidup dan mati di dunia luar menyebabkan rasa bersalah yang kuat di hati mereka. Chen kecil, kamu datang ke sini kali ini, apakah itu untuk menyatukan dan pavilion? Ucap Ouyang Zengqi bertanya-tanya. Qin Chen mengangguk. Jangan khawatir, karena saya di sini, saya tentu saja yakin. Tetapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan Ouyang Hongguang. Qin Chen tersenyum dan menatap Ouyang Hongguang. Saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan untuk Chen muda. Ucap Ouyang Hongguang mengangguk secara alami. Sangat mudah untuk membantu, tetapi apa yang dia tidak mengerti adalah, metode apa yang bisa digunakan Qin Chen untuk membuat Master Pavilion menyetujui untuk bergabung dengan Tanah Suci. Saya ingin Guru Ouyang Hongguang membawa saya ke Aula Api Surgawi, kata Qin Chen. Apa? Aula Api Surgawi? Ucap Ouyang Hongguang terkejut. Ini bukan tugas yang mudah. Istana Api Surgawi adalah tempat paling sentral di Pagoda Pil, di mana harta api yang diperoleh oleh Pavilion Pil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan dan dunia api yang sangat berbahaya telah terbentuk. Di sini,
Para alkemis dapat meningkatkan tingkat budidaya api mereka dan bahkan dapat dikenali oleh beberapa api yang menantang surga dan diwariskan dalam keadaan normal. Hanya jenius yang paling menantang surga di Pavilion Pil yang bisa memasukinya melakukan penilaian dan mendapatkan warisan. Tempat-tempat ini adalah harta inti dari Dan Pavilion, bahkan jika Ouyang Hongguang sendiri memasukinya, dia perlu menyatakan kepada Master Pavilion. Tidak tim bagi Qin Chen untuk memasukkannya sebagai orang luar. Apa kamu yakin? Tanya Ouyang Hongguang berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dia dengan gegabah membawa Qin Chen ke dalamnya, dan dari sudut pandang pribadinya, itu sama saja dengan mengkhianati Pavilion Dan. Meskipun dia percaya Qin Chen, begitu Master Pavilion menyalahkannya, dia akan menjadi pengkhianat Pavilion Dan kehilangan identitas sebagai wakil. Jangan khawatir, saya melakukan ini tentu saja ada makna yang dalam kata Qin Chen. Tapi aku sendirian khawatir, aku tidak memiliki kemampuan untuk membawamu ke istana api surgawi. Memasuki kuil api surgawi tidaklah mudah, Anda perlu memverifikasi token. Tanpa tanda itu, bahkan jika saya adalah wakil Master Pavilion. Ucap Ouyang Hongguang. Tuan Ouyang Hongguang, Anda hanya perlu membawa saya ke pintu masuk aula surgawi. Saya pikir Tuan Ouyang Hongguang seharusnya baik-baik saja bukan? Tanya Qin Chen. Ouyang Nana adalah orang suci dari Pavilion. Dan dia memenuhi syarat untuk memasuki istana api surgawi. Saya dapat membiarkan Anda mendekati istana api surgawi dengan alasan membuat pencerahan Ouyang Nana. Kapan Anda harus masuk, kata Ouyang Hongguang, lebih cepat lebih baik. Tapi 3 hari ke depan saya akan mengunjungi rumah Situ Zhen dan Kaisar Jijing terlebih dahulu, kata Qin Chen. Saudara Qin, mengapa kamu begitu percaya diri? Ucap Ouyang Hongguang dan yang lainnya tidak mengerti kepercayaan diri Qin Chen. Qin Chen berkata dengan ringan, karena Master Pavilion Pil saat ini adalah Mo Yuanbai. Apakah ada hubungan antara keduanya? Gumam Ouyang Hongguang dan yang lainnya tercengang. Tentu saja ada hubungannya, jawab Qin Chen menghela nafas ringan. Jejak nostalgia muncul di matanya, seolah-olah dia tenggelam dalam beberapa kenangan. Mo Yuanbai Master Pavilion saat ini adalah dewa alkemis top di daratan. Dia adalah kaisar obat puncak. Dia sangat misterius sejak menjabat sebagai penerus Dan Pavilion. Lebih dari 200 tahun yang lalu ia telah hidup dengan cara yang sederhana, jarang berpartisipasi dalam pengelolaan Dan Pavilion dan hanya sedikit orang yang tahu bagaimana tingkat kultivasinya saat ini.但这可是传说中的炼制阵法，这就布置好了。开始吧。但针对炼药师的精神力是一个极大。Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel versi novel, biar Mimin tetap semangat untuk mengupdate cerita selanjutnya.